Jawara. Cerita waktunya buat Baraya. Suatu hari, warga desa Sarakan sedang mengadakan rapat desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa barunya yang bernama Pak Jalil. Pak Jalil baru 1 bulan menjabat menjadi kepala desa Sarakan. Pak Jalil bukanlah penduduk asli desa Sarakan, melainkan orang kota yang pindah ke kampung desa Sarakan. Dengan mengandalkan uang atau modal yang cukup besar, dengan politik uangnya Pak Jalil menyalonkan pilkades di desa Sarakan. Pak Jalil akhirnya terpilih menjadi kepala desa. Sudah tidak aneh lagi kalau di waktu pilkades, siapa yang kuat modal ngasih uang atau sembako ke para warga, pasti calon itu bakalan dipilih. Biasanya warga sudah tidak lagi memikirkan siapa itu calonnya. Yang penting warga dapat pemasukan atau sogokan uang. Para warga yang saya hormati, saya sudah cermati dan dilihat-lihat. Hutan yang berada di belakang kantor desa kayaknya bagus kalau kita bikin lahan perkebunan. Kalau dilihat dari segi tempatnya bagus, strategis. Jadi rapat sekarang ini, kita akan membahas tentang hutan yang akan kita jadikan lahan perkebunan buat warga. Untuk meningkatkan ekonomi warga desa Sarakan. Dengar-dengar hutan itu angker. Memangnya kenapa? Ada apa dengan hutan itu? Saya mau tahu. Jadi gini Pak Kades ceritanya, itu juga cerita para orang tua dahulu. Dahulu ada seorang dukun atau disebut paranormal yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya. Si dukun itu harus memberi persembahan kepada siluman yang dipujanya. Demi untuk menyempurnakan ilmunya, si dukun harus membunuh wanita yang masih perawan dan memberikan jantung wanita itu sebagai tumbal sebanyak 5 orang wanita perawan. Namun baru ada 2 orang korban yang dijadikan tumbalnya. Si dukun itu keburu ketahuan oleh warga, yang akhirnya para warga mengepung untuk menangkapnya. Para warga tidak berhasil menangkapnya. Si dukun keburu kabur ke hutan dan tidak pernah kembali. Dari kejadian itu, warga yang tadinya suka mencari kayu bakar ke hutan itu, jadi tidak berani memasuki hutan lagi. Siapa saja yang masuk ke hutan, orang itu tidak pernah kembali. Di sana jadi banyak hantu, siluman-siluman bergentayangan. Terkadang terdengar suara-suara aneh di dalam hutan, yang akhirnya para warga menyebutnya hutan demit, yang artinya hutan yang banyak dedemitnya hantu dan siluman. Itu kan baru katanya. Lagian si dukunnya juga pasti sekarang sudah nggak ada, sudah mati. Lagian saya tidak percaya sama hal gituan, itu tahayul. Masa si dukun itu jadi hantu? Hantu, siluman, atau yang lainnya semua itu nggak ada. Itu semua hanya kata-kata untuk orang penakut saja. Orang yang sudah mati nggak bakalan hidup lagi, paling habis dimakan cacing. Pak Kades bisa saja bilang begitu, karena belum pernah mengalaminya sendiri. Dulu saya pernah mengalami hal yang aneh di tempat itu. Malam itu saya mau mengecek air persawahan. Saya berjalan menuju sumber air yang berada dekat hutan. Di situ ada anak kecil yang sedang menangis. Saya terus menghampirinya. Kenapa nak malam-malam ada di sini? Mau pulang gak tahu jalan? Rumahnya di mana? Mari saya anterin. Karena merasa kasihan, akhirnya Pak Imron mengantarkan si anak itu ke rumahnya. Anehnya, rumah-rumah di sana pada gelap, tidak ada penerangan satupun. Si anak itu lalu masuk ke rumahnya. Pak Imron tidak banyak berpikir lagi, langsung pergi meninggalkan tempat itu. Esokan harinya, Pak Imron penasaran. Datang lagi ke tempat malam mengantarkan anak itu. Alangkah terkejutnya di sana Pak Imron tidak melihat ada rumah-rumah warga seperti waktu malam. Di sana malah ada 2 ekor ular. Yang satu besar dan yang satunya lagi kecil, menatap ke arah Pak Imron. Pak Imron langsung saja pergi berlari meninggalkan tempat itu.
Ular itu ternyata anak yang semalam Pak Inron anterin, dan ular besarnya itu adalah ibunya. Jadi gitu kejadian yang saya alami waktu itu, Pak Kades. Siapa lagi yang mau cerita? Saya mau bercerita, Pak Kades. Kejadiannya dialami sama saudara saya sendiri. Waktu itu si Ahmad sedang mencari kayu bakar. Di sana memang banyak pohon yang tumbang. Waktu si Ahmad menebas pohon tumbang itu, tiba-tiba pohon itu mengeluarkan darah. Si Ahmad ketakutan, kepalanya pusing, dan akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Untung saja waktu itu saya sedang berjalan pulang dari kebun. Melihat si Ahmad tergeletak pingsan, saya pun menghampirinya dan membawanya pulang. Si Ahmad 2 hari 2 malam tak sadarkan diri. Untung Pak Rahmat bisa menyembuhkannya. Jadi rencana selanjutnya gimana Pak Kades? Rencana ini tetap harus dijalankan. Semua ini untuk kemajuan ekonomi desa kita. Kita tetap harus membabat, membersihkan tempat itu dijadikan lahan perkebunan. Siapa yang akan membersihkannya? Ya warga kita lah. Siapa lagi? Masa warga lain? Kalau warga pada nggak mau gimana Pak Kades? Harus maulah. Paksa. Siapa saja yang nggak mau suruh menghadap saya? Semua warga keberatan atas usulan Pak Kades. Para warga tidak mau membabat membersihkan hutan itu, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Gimana kalau gini saja Pak Kades? Kita minta tolong saja sama Pak Rahmat. Beliau paranormal yang cukup terkenal. Suruh memindahkan dulu semua penghuni hutan demit itu. Kalau semua hantu, silumannya sudah pada pergi, baru kita bersihkan hutan itu. Kita kasih imbalan saja pada beliau. Kalau semuanya sudah beres, gimana kalau begitu? Boleh. Bagus juga usulan Pak Komar. Kalau beliau bisa mengusir semua hantu, siluman yang ada di situ, kita kasih saja imbalannya. Tanah 1 hektar buat beliau. Pak Rahmat itu orang mana? Kalau bisa sekarang suruh datang ke sini. Kebetulan Pak Rahmat masih warga kita sendiri. Kita coba panggil Pak Rahmat suruh ke sini. Akhirnya salah satu warga memanggil Pak Rahmat. Pak Rahmat pun datang ke tempat rapat di balai desa. Ada apa Pak Kades memanggil saya? Jadi gini Pak, Bapak kan bisa mengusir hantu, siluman. Saya mau minta tolong untuk mengusir hantu, siluman yang ada di hutan demit. Apakah Bapak bisa mengusirnya atau memindahkannya? Kalau cuma mengusir 1, 2, 3 hantu saya bisa. Namun kalau mengusir semua penghuni hutan demit, itu bukanlah pekerjaan yang gampang, tapi akan saya coba usahakan. Bagus. Kapan Pak Rahmat bisa memulainya? Besok akan saya coba. Setelah mendapatkan keputusan dari Pak Rahmat, akhirnya rapat desa pun ditutup. Semua bubar dan berharap Pak Rahmat bisa mengusir, memindahkan semua penghuni makhluk halus yang ada di hutan demit. Saya mampu nggak ya mengusirnya? Itu bukan pekerjaan gampang, tapi kalau tidak dicoba, lumayan juga imbalannya besar. Keesokan harinya Pak Rahmat mulai menjalankan rencananya. Semua persyaratan sesaji sudah ia siapkan. Pak Rahmat berkonsentrasi memusatkan pikirannya, merapalkan jampe-jampe mantranya untuk pergi memasuki alam siluman hutan demit.